Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua peserta mata kuliah filsafat pendidikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan perkuliahan kita daring kali ini, saya juga ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang berkenan berhadir, memperhatikan, berpartisipasi aktif yang nantinya selama pelaksanaan diskusi ataupun perkuliahan kita. Kemudian dengan cara seperti itu maka kita mendapatkan hasil dan mendapatkan gambaran bahwa perkuliahan kita dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya pada sisi awal ini saya ingin menyampaikan pembahasan materi kita adalah pemikiran aliran filsafat rekonstruksinisme begitu. Tentang pendidikan. Baik, semua peserta mata kuliah harus tetap mengikuti presensinya yang telah disediakan di portal akademik supaya perkuliahan kita dapat menjadi fakta bahwa kita telah melakukan kegiatan. Kemudian agar perkuliahan ini atau kegiatan kita bernilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dengan harapan seluruhnya menjadi lancar dan kita mendapatkan pengetahuan yang banyak, khususnya tentang materi ini, maka kita awali kegiatan ini dengan berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, alhamdulillah. Kemudian tujuan perkuliahan kita sesuai kepada tema yang dibahas adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi pemikiran aliran rekonstruksinisme tentang pendidikan dengan subtujuan. 1. Kita perlu mengetahui sejarah munculnya aliran rekonstruksinisme ini. Dan kedua, bagaimana prinsip-prinsip pemikiran aliran rekonstruksinisme dan pandangan-pandangan tentang aliran ini, kemudian teori pendidikan yang mendukung tentang aliran filsafat ini, dan terakhir tokoh-tokoh daripada aliran rekonstruksinisme. Baiklah, selanjutnya untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada moderator untuk melanjutkan kegiatan kita. Kepada yang diberi tugas, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Suhaimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Saleh MPD dan Bapak Dr. Suhaimi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Dan teman-teman saya yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan, saya Tiara Rizky dengan NIM 2110125220017 sebagai moderator untuk kelompok 9 yang membahas pemikiran aliran filsafat rekonstruksinisme dengan anggota yaitu ada Zana Khairatun-Nisa, Ria Maisyarah, Muhammad Wahyu Hidayatullah, dan Gina Maulida. Untuk mempersingkat waktu kepada pemateri pertama yaitu Ria Maisyarah, dipersilahkan.
Lia Maisarah ini masih termute. Sepertinya Lia Maisara lagi gangguan jaringan, Bapak. Ya, kalau begitu dilanjutkan ke yang Apakah lain. saya dengar, Bapak? Baik, Gimana? terdengar. Ya, Dilanjutkan Lia Masyarah, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang pengertian rekonstruksionisme pendidikan. Dalam konteks pendidikan, aliran ini merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata kebudayaan yang menjawab tantangan zaman modern. Aliran ini pada dasarnya berangkat dari titik tolak yang sama dengan aliran perennialisme, yaitu berawal dari krisis kebudayaan modern. Menurut Imam Bernadette, rekonstruksionisme ini sebagai filsafat pendidikan menghendaki anak didik agar membangkitkan kemampuannya untuk secara rekonstruksif menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan dan perkembangan masyarakat. Sebagai akibat adanya pengaruh dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Rekonstruksionisme timbul sebagai akibat dari pengamatan tokoh-tokoh pendidikan terhadap masyarakat Amerika, khususnya masyarakat Barat, yang menjelang periode 3 tahun, periode tahun 30-an, mengalami guncangan kebudayaan sebagai efek dari Great Depression. Next slide. Aliran ini pada prinsipnya sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu hendak melampaui krisis kebudayaan modern. Kedua aliran tersebut memandang bahwa zaman modern merupakan zaman yang tatanan sosialnya terganggu oleh kehancuran, kebingungan, dan kesimpangsiuran. Next slide. Walaupun demikian, prinsip yang dimiliki oleh aliran rekonstruksionisme tidaklah sama dengan prinsip yang dipegang oleh aliran perennialisme. Keduanya mempunyai visi dan cara yang berbeda dalam pemecahan yang akan ditempuh untuk mengembalikan kebudayaan yang serasi dalam kehidupan. Itu saja materi yang saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Lia Masyara atas pemaparannya. Selanjutnya kepada Zana Khairatunisa selaku pemateri kedua, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip rekonstruksionisme. Persoalan-persoalan tentang kependudukan, sumber daya alam yang terbatas, kesenjangan global dalam distribusi, penyebaran kekayaan, proliferasi nuklir, rasisme sembrono dan tidak bertanggung jawab telah mengancam dunia kita sekarang dan akan memusnahkannya jika tidak dikoreksi segera mungkin. Persoalan-persoalan tadi, menurut kalangan rekonstruksionisme modern, hilangnya nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat luas dan meningkatnya kedunguan fungsional penduduk dunia singkatnya. Dunia sedang menghadapi persoalan-persoalan sosial, militer, dan ekonomi pada skala yang tak terbayangkan. Yang ketiga yaitu pandangan yang ada dalam aliran rekonstruksionisme. Yang pertama yaitu pandangan ontologis. Aliran rekonstruksionisme memandang bahwa realita itu bersifat universal, realita itu ada di mana-mana dan sama di setiap tempat. Menurut Muhammad Nursyam, untuk mengerti realita, kita tidak hanya harus melihat sesuatu yang konkret, tetapi juga sesuatu yang khusus, karena realita yang kita ketahui dan hadapi tidak terlepas dari suatu sistem, selain substansi yang dipunyai dari tiap sesuatu tersebut. Kedua yaitu pandangan epistemologis. Menurut aliran ini, untuk memahami realita memerlukan suatu asas tahu. Maksudnya, kita tidak mungkin memahami realita ini tanpa melalui proses pengalaman dan hubungan dengan realita terlebih dahulu melalui penemuan ilmu pengetahuan. Karenanya, baik indera maupun rasio sama-sama berfungsi membentuk pengetahuan yang sesungguhnya.
Aliran ini juga berpendapat bahwa dasar dari suatu kebenaran dapat dibuktikan dengan self-evidence, yakni bukti yang ada pada diri sendiri, realita, dan eksistensinya. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zana Khairatun-Nisa. Untuk pemateri ketiga, kepada Muhammad Wahyu Hidayatullah, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu pandangan aksiologis. Dalam proses interaksi sama manusia, diperlukan nilai-nilai. Begitu juga dalam hubungan manusia dengan alam semesta. Prosesnya tidak mungkin dilakukan dengan sikap netral. Dalam hal ini, manusia sadar ataupun tidak sadar telah melakukan proses penilaian yang merupakan kecenderungan manusia. Tapi secara umum, ruang lingkup pengertian nilai ini tidak terbatas. Next slide. Selanjutnya, teori pendidikan rekonstruksionisme. Yang pertama, ada fungsi sekolah. Sebagai lembaga tempat membina kembali manusia agar hidup sesuai dengan norma-norma yang benar, demi generasi sekarang dan yang akan datang sehingga terbentuk dunia baru dalam pengawasan umat manusia. Juga fungsi pendidikan sebagai wadah atau tempat memberikan kesadaran peserta didik akan persoalan-persoalan sosial dan mendorong mereka untuk secara aktif memberikan solusi. Yang kedua, metode pendidikan. Metode pendidikan harus diwujudkan dalam rangka mengembangkan sikap netral dan kepribadian agar peserta didik menerima dengan mudah, efektif, dan dapat dicerna dengan baik secara terminologi. Ia berarti cara yang paling tepat dan cepat dalam mengajarkan mata pelajaran. Dalam mengajarkan mata pelajaran harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis yang bertumbuh pada kecerdasan asali. Itu jumlah mayoritas untuk merenungkan dan menawarkan solusi yang paling valid bagi persoalan-persoalan umat manusia. Yang ketiga yaitu kurikulum, di mana berisi mata pelajaran yang berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat masa depan. Kurikulum banyak berisi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan sains politik, antropologi, sosiologi, dan psikologi yang dihadapi umat manusia. Yang termasuk di dalamnya masalah-masalah pribadi para peserta didik sendiri dan program-program perbaikan yang ditentukan secara ilmiah untuk aksi kolektif. Yang keempat yaitu guru. Pandangan rekonstruksionisme terhadap peranan guru dalam pendidikan itu guru harus menjadikan muridnya siap menghadapi persoalan-persoalan dalam masyarakat, membantu mereka mengidentifikasi permasalahan, lalu meyakinkan bahwa mereka sanggup memberikan solusinya. Maka tugas guru adalah harus tampil dalam membantu siswa menghadapi persoalan dan perubahan. Yang kelima, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah menghendaki pendidikan sebagai wadah untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai problematika sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh manusia secara global, dan untuk membina mereka, membekali mereka dengan kemampuan-kemampuan dasar agar bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Wahyu Hidayatullah atas penyampaiannya. Selanjutnya yaitu pemateri keempat kepada Gina Maulida, dipersilahkan. Sebelumnya saya izin mematikan kamera karena terkendala jaringan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh aliran filsafat rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme dipelopori oleh George Kohn dan Harold Roth dan Caroline Pratt pada tahun 1900. Masyarakat baru, masyarakat yang pantas dan adil.
Next slide. George Kohn sebagai pelopor rekonstruksionisme dalam publikasinya There the School Built a New Social akan betul-betul berperan apabila sekolah menjadi pusat bangunan masyarakat baru secara keseluruhan dan kesukuan atau rasialisme. Next slide. Kemudian, Kohn dan Roth berpendapat bahwa sekolah harus melakukan perbaikan masyarakat yang spesifik. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Kohn bahwa apa yang diperlukan pada masyarakat yang memiliki perkembangan teknologi yang cepat adalah rekonstruksi masyarakat dan pembentukan serta perubahan tata dunia baru. Itu saja penyampaian materi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Gina Maulida. Sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan, dipersilahkan untuk raise hand, memperkenalkan diri, dan memaparkan pertanyaannya. Kita membuka sebelumnya Bapak, kalau boleh tahu ini berapa pertanyaan? 4 atau 6? Jadi dicoba dulu 4, nanti dibuka lagi 4 ya. Baik Bapak. Baik, kepada Imelda Rosiana dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator sudah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Imelda Rosiana dengan NIM 21101253200016 dari kelompok 8. Pertanyaannya, tadi disebutkan bahwa dalam pandangan epistemologis, aliran rekonstruksionisme berpendapat bahwa dasar dari suatu kebenaran dapat dibuktikan dengan self-evidence. Pertanyaannya, jelaskan maksud dari self-evidence tersebut dan berikan contohnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Imelda Rosiana. Jangan lupa untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Selanjutnya kepada Dewi Yulianti, dipersilahkan. Baik, kepada Dewi Yulianti, dipersilakan untuk memaparkan pertanyaannya. Terima kasih moderator. Apa suara saya terdengar? Terdengar, Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yulianti dengan NIM 2110125220070 dari kelompok 2. Tadi disebutkan sudah di dalam PPT bagian pertama bahwa aliran rekonstruksionisme merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata kebudayaan yang menjawab tantangan zaman modern. Jadi dari situ pertanyaan saya, kenapa pendidikan itu harus dilaksanakan menurut aliran rekonstruksionisme? Nah, dari sini juga sebutkan juga dampak positif dan negatif dari aliran ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih kembali. Jangan lupa tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Selanjutnya yaitu kepada Mahfuz Apip Maulana dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Mahfuz Habib Maulana dari kelompok Akbar. Di sini saya ingin bertanya, apakah teori rekonstruksionisme ini sudah mulai diterapkan di dunia pendidikan di Indonesia? Jika iya, apa saja penerapan yang sudah dilakukan? Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mahfuz Apip Maulana atas pertanyaannya. Kita tampung dulu 3 pertanyaan ini kepada pemateri. Dipersilakan untuk mencari jawabannya. Untuk teman-teman yang belum mendapat kesempatan, nanti akan kita buka sesi kedua. Terima kasih. Baik, kepada pemateri, apakah jawabannya sudah ditemukan? Izin moderator.
Baik, kepada Muhammad Wahyu Hidayatullah dipersilahkan. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Imelda Rosiana dari kelompok 8. Yang pertanyaannya, dalam pandangan epistemologis, aliran rekonstruksinisme berpendapat bahwa dasar dari suatu kebenaran dapat dibuktikan dengan self-evidence. Pertanyaannya, jelaskan maksud dari self-evidence dan berikan contohnya. Dalam epistemologi, self-evident adalah suatu yang diketahui benar dengan memahami maknanya tanpa bukti dan atau dengan akal manusia. Self-evidence merupakan sesuatu yang ada dan berlaku secara universal, meskipun tidak ada dukungan, bukti ilmiah atau bukti empiris. Yang dapat dipahami yakni dari self-evident adalah kebenaran yang dibuktikan oleh pengetahuan umum, pengamatan, dan pengalaman. Contohnya, dapat disebutkan bahwa akuntansi menggunakan harga pasar. Maka pernyataan ini tidak perlu lagi diuji kebenarannya karena sudah terbukti sendiri berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan pengamatan kita. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, sangat bagus jawabannya. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari pemateri tadi? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya, yaitu Imelda Rosiana. Apakah jawabannya sudah sangat jelas? Sudah sangat jelas, moderator. Terima kasih kepada kelompok pemateri yang sudah menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, apakah pemateri sudah dapat menjawabnya? Izin menjawab, moderator. Baik, kepada Jana Khairatunisa dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi Lianti. Pertanyaannya yaitu, kenapa pendidikan itu harus dilaksanakan menurut aliran rekonstruksionisme? Sebutkan juga dampak positif dan negatif aliran ini. Adanya filsafat pendidikan rekonstruksionisme diharapkan pendidikan di Indonesia ini dapat menjadi agen utama dalam rekonstruksi tatanan sosial yang maka dari itu, masalah pendidikan dipandang sangat penting. Aliran ini berharap pendidikan dapat mengubah tatanan sosial masyarakat, pendidikan dapat mengubah perekonomian masyarakat, pendidikan dapat mengubah segala bentuk apapun yang ada dalam masyarakat. Sehingga pendidikan diharap mampu untuk menjadi agen perubahan sosial walaupun ada pada kenyataannya sekarang, pendidikan belum nampak memberikan kontribusi yang luas dalam masyarakat. Adapun dampak positif dan negatif dari aliran ini yaitu yang pertama, aliran filsafat rekonstruksionisme mengikuti perkembangan zaman, bukan hanya mengikuti perkembangan zaman, namun juga membangun tata susunan kebudayaan baru atau membuang yang tidak perlu. Yang kedua yaitu aliran ini memungkinkan masuknya politik ke dalam pembelajaran. Dalam hal ini bermaksud kurang baik, ada beberapa hal yang seharusnya tidak perlu dipelajari pada sistem pembelajaran. Keikut campuran politik kotor dapat menyebabkan terganggunya kelancaran dalam pendidikan. Kedua hal ini harus dipisahkan dan harus difokuskan kepada pembelajaran lainnya seperti membangun karakter siswa. Yang ketiga yaitu maaf, saya ulangi. Aliran filsafat rekonstruksionisme ini juga menekankan peserta didik agar terbuka kepada lingkungan sosialnya dan juga membahas akan masalah-masalah sosial di lingkungan masyarakatnya. Dan yang terakhir yaitu tidak tertutup dan terbuka akan adanya perkembangan zaman yang signifikan, juga mengharapkan peserta didik untuk selalu siap menghadapi perubahan zaman yang serba canggih dan penuh dengan teknologi baru. Adapun dampak negatifnya yaitu aliran filsafat ini terlalu berfokus kepada sosial, yang artinya aliran filsafat ini terlalu berfokus kepada memperdalam ilmu sosial peserta didik dan mungkin malah mengorbankan
ilmu pengetahuan lain seperti ilmu alam atau sains, padahal ilmu sains juga sangat penting di masyarakat kita, walau mengajarkan pemahaman sosial dan toleransi itu penting, mempelajari sains juga sama pentingnya. Kedua, yaitu aliran ini memungkinkan masuknya politik dalam pembelajaran. Dalam hal ini bermaksud kurang baik, ada beberapa hal yang seharusnya tidak perlu dipelajari pada sistem pembelajaran. Keikutcampuran politik kotor dapat menyebabkan terganggunya kelancaran dalam pendidikan. Kedua hal ini harus dipisahkan dan harus difokuskan kepada pembelajaran lainnya seperti membangun karakter siswa. Yang ketiga yaitu aliran filsafat rekonstruksionisme tidak terlalu terfokus terhadap perkembangan karakter anak yang sangat dibutuhkan sekarang ini. Aliran ini berfokus terhadap masalah-masalah global seperti politik, sosial, dan ekonomi, dan masalah-masalah lainnya. Padahal pada usia sekolah sebaiknya juga memperhatikan peran dirinya terlebih dahulu sebagai pelajar, setelah itu baru kepada dunia luar dan masyarakat seutuhnya. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jana Khairatun-Nisa yang telah memaparkan jawaban dampak positif dan negatif aliran rekonstruksionisme. Selanjutnya kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya, yaitu Dewi Yulianti. Apakah jawaban dari Jana Khairatun-Nisa tadi sudah dapat diterima? Sudah dapat diterima, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya kepada pemateri, apakah pertanyaan ketiga sudah bisa dijawab? Izin menjawab, moderator. Baik, kepada Gina Maulida dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mahfuz Afif Maulida. Apakah teori rekonstruksionisme ini sudah mulai diterapkan di dunia pendidikan Indonesia? Jika iya, apa penerapan yang sudah dilakukan? Penerapan teori rekonstruksionisme dalam pembelajaran pendidikan pada hakikatnya adalah membantu peserta didik untuk menjadi generasi yang utuh, yang pandai dalam bidang pengetahuan, bermoral, berbudi luhur, peka terhadap orang lain, beriman, dan lainnya. Teori ini sudah diterapkan. Contoh penerapannya biasanya terletak pada kurikulum, karena kurikulum merupakan masalah-masalah sosial dan pribadi terdidik itu sendiri. Jadi, kurikulum ini adalah alat melakukan rekonstruksi masyarakat agar pendidikan dapat dicapai melalui perubahan kurikulum dan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Bisa kita lihat dari kurikulum yang ada pada saat ini, berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Pandangan dalam aliran rekonstruksionisme ini. Kurikulum banyak berisi ke dalam masalah-masalah yang dihadapi manusia yang di dalamnya termasuk masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, dan pemantapan di bidang ilmu pengetahuan alam. Struktur organisasi kurikulum terbentuk dari cabang-cabang ilmu sosial dan proses-proses penyelidikan ilmiah sebagai metode pemecahan masalah. Jadi, peserta didik juga dilatih untuk dapat memecahkan suatu masalah. Peserta didik tidak hanya belajar terpaku pada buku pelajaran, tetapi juga belajar fenomena sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Itu saja jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Gina Maulida atas pemaparan jawabannya. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Izin menambahkan, moderator. Baik, dipersilakan kepada Anggita Ros Aprilia dan Nispa. Baik, di sini saya akan menambahkan sedikit dari jawaban Gina Maulida. Di sini, menurut yang saya baca, sebagian besar pendidikan di Indonesia belum mencerminkan pendidikan rekonstruksionisme. Walaupun ada juga sekolah-sekolah yang telah menerapkan hal tersebut. Pada umumnya, konsep rekonstruksionisme itu memiliki konsep-konsep. Yang pertama,
pendidikan harus menciptakan tatanan sosial yang baru sesuai dengan nilai-nilai dan kondisi sosial yang baru. Yang kedua, masyarakat baru. Yang ketiga, anak, sekolah, dan pendidikan dipengaruhi oleh kekuatan sosial budaya. Yang keempat, guru meyakinkan murid tentang kebenaran dan memecahkan masalah melalui rekonstruksi sosial secara demokratis dan memperbarui tujuan dan cara-cara yang dipakai pendidikan. Nah, penerapannya dalam pendidikan Indonesia ini contohnya dalam seorang guru. Dalam aliran rekonstruksionisme, di sini guru berperan penting sebagai seseorang yang membantu dan mengarahkan siswa untuk mengenali berbagai masalah-masalah yang ada di kehidupan sekarang ini dan membuat siswanya terlibat aktif dalam pemecahan masalah yang ada di sekitarnya dan menjadikan siswa lebih menyadari akan kehidupan sosial. Sekian tambahan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Anggita, sangat bagus sekali. Selanjutnya, saya kembalikan kepada penanya, yaitu Mahfuz Afif Maulana. Apakah jawabannya sudah cukup? Untuk jawaban dan tambahannya sudah dapat diterima moderator. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya yaitu kita memasuki pertanyaan sesi kedua. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand. Baik, sudah ada 3 orang yang mengangkat tangannya. Kepada Siti Nur Aliyah, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aliyah, NIM 2110125222060 dari kelompok 8. Pertanyaannya, disebutkan menurut Imam Barnadib, rekonstruktivisme sebagai filsafat pendidikan menghendaki anak didik agar dibangkitkan kemampuannya untuk secara rekonstruktif menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan dan perkembangan masyarakat sebagai akibat adanya pengaruh dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara membangkitkan kemampuan anak tersebut dan apa yang terjadi apabila seorang anak masih dalam zona nyamannya? Apakah ada konsekuensi tertentu jika seseorang tidak dapat menyesuaikan diri secara rekonstruktif? Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Nur Aliyah atas pertanyaannya. Jangan lupa untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Selanjutnya kepada Sujud Fatur Rahman, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sujud Fatur Rahman dari kelompok 5 dengan NIM 211011252100051. Dalam materi kalian tadi, yaitu prinsip-prinsip rekonstruksionisme, menurut kalangan rekonstruksinisme modern, yakni hilangnya nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat luas dan meningkatnya kedunguan fungsional penduduk dunia. Singkatnya, dunia sedang menghadapi persoalan-persoalan sosial, militer, dan ekonomi pada skala yang tak terbayangkan. Nah, bisakah kalian sebutkan contoh persoalan tersebut dan bagaimana cara atau mengantisipasinya? Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sujud Fatur Rahman. Untuk pertanyaannya, jangan lupa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Terus yang ketiga ada Muhammad Muhyiddin, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Muhyiddin dengan NIM 2110
125310041 dari kelompok 7. Pertanyaan saya ialah, jelaskan secara singkat mekanisme. Ya, itu saja. Saya kembali. Mohon maaf, bisa diulang soalnya tadi putus-putus. Halo, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, saya akan ulang pertanyaannya. Pertanyaannya ialah, jelaskan secara singkat sejarah munculnya aliran rekonstruksionisme. Itu. Baik, terima kasih kepada Muhammad Saya kembalikan Muhyiddin. kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Muhyiddin atas pertanyaannya. Jangan lupa menuliskan pertanyaan tersebut di kolom chat. Kepada pemateri, saya berikan waktu sebentar untuk mencari jawabannya. Baik, kepada pemateri, apakah ada pertanyaan yang bisa dijawab? Sudah bisa, moderator.
Baik, kepada Lia Masyarah dipersilahkan. Sebelumnya saya izin off cam. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Muhyiddin. Jawabannya itu pada mulanya muncul di kan karya judul Filosofi pada tahun 1920. Ulasan tersebut mendapat perhatian oleh George Cons dan Harold Roth untuk membuat gerakan sekitar pada tahun 1930-an melalui kegiatan George Cons dan Harold Roth untuk menjadikan lembaga pendidikan sebagai suatu media yang bertujuan mengkonstruksi masyarakat. George Cons dalam tulisannya yang berjudul There the School Built a New Social Order mencoba mencari tahu bagaimana sistem sosial dan ekonomi pada masa itu telah menjadi masalah yang mendasar bagi masyarakat. George Cons berpandangan bahwa pendidikan harus menjadi suatu agen perubahan untuk rekonstruksi sosial. Ia juga mengkritik model pendidikan progresivisme yang dianggap telah gagal dalam mengembangkan teori kesejahteraan sosial dan bahkan dengan tegas pendidikan yang ringan yang bisa dijawab. Izin menjawab, moderator. Baik, kepada Gina dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sujud Fatur Rahman. Pertanyaannya, dalam materi prinsip-prinsip rekonstruksionisme, menurut kalangan rekonstruksionisme modern, yakni hilangnya nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat luas dan meningkatnya kedunguan fungsional penduduk dunia. Singkatnya, dunia sedang menghadapi persoalan-persoalan sosial, militer, dan ekonomi pada skala yang tak terbayangkan. Bisakah kalian sebutkan contoh persoalan dan bagaimana cara menyelesaikan atau mengantisipasinya? Jadi, masyarakat dunia saat ini sedang dalam kondisi krisis. Krisis dunia yang sedang dialami saat ini antara lain persoalan-persoalan tentang kependudukan, sumber daya alam yang terbatas, kesenjangan global dalam distribusi, proletarianisme kulit, rasisme, nasionalisme sempit, dan penggunaan teknologi yang tidak bertanggung jawab. Jika praktik-praktik yang ada sekarang tidak diubah secara mendasar, maka peradaban yang kita kenal ini akan mengalami kehancuran. Solusi efektif satu-satunya persoalan-persoalan dunia ini adalah penciptaan tatanan sosial yang menjaga. Jadi, penciptaan tatanan sosial yang bersifat mendunia, karena persoalan-persoalan ini menyangkut dunia. Kerjasama menyeluruh dari semua bangsa adalah satu-satunya harapan bagi penduduk dunia yang berkembang terus yang menghuni dunia dengan segala keterbatasan sumber daya alamnya. Era teknologi telah memunculkan saling ketergantungan dunia. Di sisi lain, kita juga menghadapi persoalan dengan tatanan dunia baru.
Menurut rekonstruksionisme, umat manusia sekarang hidup dalam masyarakat dunia yang mana kemampuan teknologinya dapat membinasakan kebutuhan-kebutuhan material semua orang. Jadi, solusi efektif satu-satunya persoalan-persoalan dunia tersebut adalah dengan penciptaan tatanan sosial yang menjaga. Itu saja jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gina Maulida atas jawabannya. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya, yaitu Sujud Fatur Rahman. Apakah jawabannya sudah dapat diterima? Alhamdulillah jawabannya sudah sangat baik dan saya dapat menerima. Terima kasih moderator dan teman-teman. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya kepada pemateri. Baik, kepada pemateri selanjutnya. Apakah ada jawaban yang bisa dipaparkan? Izin menjawab pertanyaan Muhyiddin tadi, moderator. Baik, dipersilahkan Lia Maisarah. Jadi, tentang sejarah rekonstruksionisme ini, pada mulanya rekonstruksionisme ini muncul dikarenakan terbitnya karya John Dewey yang berjudul Reconstruction in Philosophy pada tahun 1920. Ulasan tersebut mendapat perhatian oleh George Cons dan Harold Rock untuk membuat gerakan tahun 1930-an melalui keinginan George Cons dan Harold Rock untuk menjadikan lembaga pendidikan sebagai suatu media yang bertujuan mengkonstruksi masyarakat. George Cons dalam tulisannya yang berjudul The School with a New Social Order mencoba untuk mencari tahu bagaimana sistem sosial dan ekonomi pada masa itu telah menjadi masalah yang mendasar bagi masyarakat. George Cons berpandangan bahwa pendidikan harus menjadi suatu agen perubahan untuk rekonstruksi sosial. Ia juga mengkritik model pendidikan progresivisme yang dianggap telah gagal dalam mengembangkan teori kesejahteraan sosial dan bahkan dengan tegas bahwa pendidikan yang berpusat terhadap anak tidak memiliki jaminan untuk menciptakan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam menghadapi abad ke-20. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Lia Maisarah. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada Muhammad Muhyiddin. Apakah jawaban tersebut sudah dapat diterima? Iya, bisa dapat diterima. Terima kasih menjawab dan moderator. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya kepada pemateri, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan terakhir. Izin menjawab moderator. Baik, Muhammad Wahyu Hidayatullah, dipersilakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Nur Arya dari kelompok 8. Yang pertanyaannya, bagaimana cara membangkitkan kemampuan anak dalam beradaptasi terhadap pengaruh zaman dan apa yang terjadi apabila anak masih berada di dalam zona nyamannya. Apakah ada konsekuensi tertentu jika seseorang tidak dapat menyesuaikan diri secara rekonstruktif? Nah, kemampuan adaptasi merupakan senjata penting bagi anak-anak untuk menghadapi dunia yang terus berubah. Teknologi yang semakin berkembang akan membawa perubahan bersama dengan ketidakpastian.
orang tua yang memiliki peran penting terhadap perkembangan anak harus memperhatikan, yaitu pertama, membiarkan anak belajar dari kegagalan. Yang kedua, membuat rutinitas untuk anak secara fleksibel. Yang ketiga, orang tua sebagai contoh dalam perkembangan adaptasi anak. Keempat, mendorong anak untuk berbagi perasaannya. Kelima, perubahan rencana bukanlah akhir dari segalanya. Keenam, berilah pujian jika anak mampu beradaptasi. Jika anak terlambat dalam adaptasinya, maka tentunya dapat menghambat tumbuh kembang anak dalam beberapa aspek kehidupannya, antara lain adalah aspek perkembangan fisik dan aspek emosional anak. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Wahyu Hidayatullah atas jawabannya. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada Siti Nur Aliyah. Apakah jawabannya sudah dapat diterima? Bisa diterima moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan saya bacakan. Dalam konteks pendidikan, aliran rekonstruksionisme berupaya melakukan sebuah perombakan dalam pendidikan yang bertujuan untuk merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern, serta membina suatu konsensus yang paling luas dan mungkin mengenai tujuan pokok tertinggi dalam kehidupan manusia. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh aliran rekonstruksionisme untuk dapat memperbaiki sistem pendidikan yang amat tradisional, sistem pendidikan supaya terkungkung dalam sebuah pendidikan yang amat tradisional dan tidak dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Itu saja kesimpulan dari saya kembalikan kepada Bapak Suhaimi. Ya, terima kasih. Jadi kita bisa lengkap ya pengetahuan kita. Yang pertama kemarin setelah terjadi perlombaan dalam ilmu pengetahuan dalam artian yang sangat diagungkan setelah penemuan ataupun setelah revolusi industri di Inggris ya, itu mendukung daripada filsafat progresif ya. Kemudian beberapa filsafat berikutnya itu justru ingin mengatasi dampak negatif dari pengaruh pengagungan terhadap ilmu pengetahuan. Sebenarnya pada dasarnya boleh saja orang harus melengkapi dirinya dengan ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya, namun tetap harus dibentengi dengan perilaku dan karakter katakan saat ini ataupun norma ataupun nilai-nilai yang seharusnya ada pada manusia itu sendiri yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain, yaitu sifat sosial, sifat memperhatikan kemanusiaan, sifat menghargai orang lain. Maka beberapa gerakan berupa pemikiran filsafat muncullah yang kemarin perennial, kemudian diperbaharui lagi dengan rekonstruktivisme. Rekonstruktivisme ini adalah penyempurnaan atau perbaikan daripada sistem yang ada saat itu sebagai dampak ilmu pengetahuan yang semakin terasa. Artinya memisahkan antara nilai-nilai yang terjadi di masyarakat, nilai persaudaraan, di mana keuntungan di atas segalanya, ya. Keuntungan termasuk di situ
nafsu menjajah atau menguasai suatu daerah untuk mendapatkan harta, di mana dengan harta tersebut dia bisa memperkaya golongannya, termasuk memperkaya negaranya. Oleh karenanya dengan seperti itu juga berhasil pendidikan rekonstruksionisme ini untuk mempengaruhi para pejabat di Inggris, sehingga boleh jadi Inggris menjadi satu-satunya negara penjajah yang memberikan atau membuat gerakan balas budi atau katanya forum negara-negara pensemakmuran ya. Jadi negara-negara pensemakmuran itu sebenarnya tidak lain adalah keberhasilan bukti daripada keberhasilan pendidikan rekonstruksi yang terjadi di Inggris, berpengaruh pada para penguasa dan para pejabat di sana. Sehingga kita ingat kalau jajahan Inggris seperti Malaysia, seperti daerah-daerah lain, katakanlah Singapura dan sebagainya, itu dia membentuk negara persemakmuran dan setiap tahun atau setiap beberapa bulan ada pertemuan, sehingga di mana kekurangan, di mana hasil daripada masa lalu itu akan dibangun kembali oleh kelompok ini. Artinya dampak daripada teknologi yang saat itu. Boleh jadi tadi disebutkan juga bom atom itu adalah hasil daripada pemikiran sains yang sangat pesat, tapi di lain pihak penggunaannya seharusnya digunakan untuk kemakmuran, contohnya untuk pembangkit tenaga listrik atau menjalankan kapal kapal besar yang bertenaga nuklir ya, katakanlah saat ini menggunakan kapal selam bertenaga nuklir, itu gunanya untuk menggerakkan dengan biaya seperti itu, dengan menggunakan bahan bakar itu maka akan mengatasi beberapa biaya ya. Hanya saja membangun reaktornya yang harus memakan modal yang besar. Jadi dengan cara seperti itu tidak akan terjadi lagi perlombaan senjata yang tadinya memusnahkan satu sama lain. Nah, itu yang diharapkan dari hasil secara global ya. Secara global. Di beberapa negara memang tidak banyak berhasil dan masih ada dampaknya saat ini. Bahkan untuk kita ketahui sistem ekonomi kapitalis itu adalah asal muasal juga dari pengaruh filsafat progresivisme. Dan untuk membentengi semua itu, lalu pemerintah di sana atau di Eropa juga mengajarkan pemikiran dan rekonstruksi, artinya sangat memperhatikan kemanusiaan. Jadi itu sejarah awalnya dari beberapa kegelisahan, bahkan di sini disebutkan masyarakat stres terhadap kejadian atau perlombaan dalam hal ilmu pengetahuan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah dampak negatifnya. Dampak negatifnya yang sangat kapitalis, sangat mementingkan kepentingan pribadi, sangat mementingkan kesejahteraan golongan dan kelompoknya, sementara orang lain yang diberdayanya atau dijadikannya tenaga kerja sangat menderita, termasuk pada perbudakan di sana ya. Yang terakhir masih belum itu terjadi di Afrika, masih ada pengaruh daripada yang ini, yang progresivisme. Itu ya. Tentang pertanyaan-pertanyaan tadi telah banyak dijawab oleh kelompok dan itu berbasis daripada makalah yang dibuat mereka. Kemudian telah juga dipahami oleh seluruh
yang bertanya ya. Boleh jadi kalau saya replay, yang pertama bahwa kebenaran dapat dibuktikan dengan self-evident, bukti. Jadi bukti tentang diri sendiri. Orang bisa percaya bahwa kita itu telah berbuat baik atau berubah cara pandangnya apabila telah melakukan secara perilaku. Jadi perilaku itu jadi ukuran bukti bahwa orang yang bersangkutan telah melakukan pemikiran rekonstruktivisme, kepedulian ya terhadap hak asasi manusia. Itu pada intinya. Kemudian yang kedua, teori rekonstruksi ini sudah mulai diterapkan di dunia pendidikan di Indonesia. Sebenarnya rekonstruksi ini kan tahun 1930, berarti kan sudah lama. Indonesia merdeka itu adalah bukan saja memang kita harus perjuangkan ya. Kalau tidak diperjuangkan tentu akan tidak akan kita peroleh kemerdekaan itu. Tentang merdekanya itu kapan kalau tidak diperjuangkan ya. Karena kita tahu Belanda itu sangat ambisi dan tidak mau melepaskan hasil sumber daya Indonesia. Sehingga kalau diterapkan di Indonesia, pada dasarnya kita tidak berbicara ya secara khusus. Ini berbicara tentang filsafat dalam artian bahwa Indonesia kalau mau kita bandingkan yang hari ini pendidikan karakter itu salah satu contoh bahwa kita harus menghargai nilai-nilai yang berlaku di negara kita atau yang berlaku dalam budaya kita. Yang selama ini orang sangat tidak menghargai pada saat itu hak orang lain, dia cuma menuntut haknya sehingga sangat berlebihan seseorang itu terhadap orang lain dan orang lain boleh jadi terlangkahi atau teraniaya. Maka muncullah gerakan ataupun pemikiran pendidikan karakter di Indonesia. Berarti kita bukan saja memulai tapi sudah menerapkan ya. Nah ini pertanyaan yang kedua, minta contoh dari Mahfuz Hafiz Maulana. Jadi itu. Kemudian tentang kenapa pendidikan itu harus dilaksanakan menurut aliran rekonstruksi. Jadi gini, kalau masalah pendidikan itu kan ilmu pengetahuan, jadi kan 3 sasaran kita. Kalau di sini kan sangat menonjolkan rekonstruksi ataupun pendidikan nilai-nilai tadi. Rekonstruksi itu pada dasarnya menyusun kembali ya, pengertiannya menyusun kembali apa yang sebenarnya dimiliki oleh kita, berarti cocok kan? Kita pada dasarnya memiliki sikap ataupun budaya gotong royong, saling membantu, kemudian peduli kepada orang lain, menghormati dan sebagainya, itu sudah kita miliki. Nah sekarang itu katakan saja tidak diterapkan secara maksimal, lalu mau diterapkan lagi. Nah itu namanya rekonstruksi, mengkonstruksi kembali, menyusun kembali langkah-langkah agar apa yang disebut dengan pendidikan karakter itu adalah memperjuangkan nilai-nilai yang telah kita miliki pada masa lalu atau karakter bangsa. Berarti kan sudah pertanyaan tentang oleh Dewi Yulianti tentang aliran rekonstruksi ini berdampak pertanyaan di Indonesia ya. Kenapa pendidikan harus dilaksanakan menurut aliran rekonstruksi? Pendidikan di Indonesia itu sebenarnya tidak rekonstruksi saja. Kalau ini kan kita bicara tentang pendidikan yang berada di internasional yang saat itu orang tidak ada pilihan lain kecuali lewat pendidikan. Kalau lewat pendidikan kan secara khusus disampaikan oleh para guru nilai-nilainya. Sehingga dengan cara seperti itu akan memudahkan tercapai perubahan pemikiran baik oleh pejabat ataupun generasi baru atau anak-anak ya.
maka dilakukan di sekolah gitu. Kemudian dampak positif dan negatifnya ya tentu saja tadi positifnya banyak hal memang itu dari hasil pemikiran untuk bisa mengalihkan daripada stres secara globalisasi yang terjadi di Amerika Serikat. Kemudian kalau dampak negatifnya ya seperti tadi telah diuraikan oleh kelompok di makalahnya juga bahwa kalau terlalu banyak masuk pemikiran secara besar-besaran sehingga ada kemungkinan pemikiran ini mempengaruhi politik bangsa, mempengaruhi arah pemikiran bangsa. Dan itu tidak baik ya. Jadi pendidikan itu biar murni saja untuk memperbaiki, memiliki pengetahuan, kemudian memiliki tata nilai yang seharusnya dimiliki oleh anak didik. Tapi kalau sudah masuk kepada pemerintahan itu sudah bersifat hasil ya, hasil daripada pendidikan. Itu katakan saja dampak negatifnya sehingga loyo kembali tentang usaha untuk memperjuangkan ilmu pengetahuan. Tapi ini tak terjadi ya. Dampak negatifnya masih tidak banyak terasa. Yang terasa tuh justru progresivisme. Buktinya apa? Yaitu tadi pemusnahan manusia melalui bom atom di Hiroshima ya. Itu adalah tentu ambisi untuk menguasai akibat daripada Perang Dunia Kedua. Kemudian ini berikutnya rekonstruktivisme sebagai, jadi gini ya, jadi kalimatnya bukan rekonstruktivis nis, nah bukan nis, jadi rekonstruksi pis, langsung gitu aja. Karena kalimatnya dari itu, dari kata dasar rekonstruksi. Karena dia menyeluruh, maka menjadi sebuah pemikiran, lalu ditambah isme ya. Itu menghendaki anak agar bangkit kemampuan untuk memiliki pemikiran tentang perubahan tata nilai di masyarakat. Itu udah oke aja ya. Kemudian pertanyaan sebagaimana cara membangkitkan kemampuan anak. Ya kalau mau membangkitkan kemampuan anak pasti dengan pembelajaran. Pasti harus melakukan sentuhan dalam artian memberikan respon dan memberikan pemikiran, membentuk anak agar dia dapat tertanam jiwanya memiliki sifat moral bangsa. Nah, makanya penting ya, anak itu kan sangat bimbang dan belum memiliki bentuk dalam hal pemikiran, baik kesadaran intelektual ataupun kesadaran psikologisnya. Nah, ini ada tadi menyebutkan juga kata-kata yang dipakai oleh siapa? Kedunguan katanya. Jadi ini cuma ngambil kata filsafat ya. Filsafat itu dia terus terang menyebutkan kedunguan. Artinya manusia itu pada dasarnya sudah dimiliki akal pikiran. Tapi justru kenapa tidak digunakan? Susah-susah untuk berjuang dan mencari harta benda, tapi di mana orang lain atau kita sendiri yang memiliki harta itu menjadi tidak tenang. Nah, itu artinya kita justru menggali lubang sendiri. Nah, itu istilah kedunguan fungsional itu seperti itu. Jadi kita menggali mencari kesulitan diri sendiri. Orang yang kaya dari hasil memperbudak orang lain, itu tentu saja dia tidak tenang jiwanya, sehingga pada dasarnya oleh pemikiran rekonstruksisme menyebutkan bahwa yang tersebut justru kemunduran dan kedunguan posisi penduduk dunia, katanya seperti itu ya.
Ini kalimat-kalimat yang dipakai oleh orang filsafat. Kemudian terakhir, jelaskan secara singkat sejarah munculnya aliran rekonstruksisme. Tadi sudah disebutkan oleh penyaji bahwa aliran ini bermula dari usaha untuk merombak tata susunan lama, membangun tata susunan atau kebudayaan baru yang sebenarnya menyusun dari budaya masa lalu atau budaya lama yang telah dimiliki oleh masyarakat, ya. Jadi lebih daripada aliran perennial di sini masuk ke dunia pendidikan yang lebih khusus dan lebih dalam untuk membangkitkan kemampuan manusia untuk menyesuaikan terhadap kebutuhan sosialnya, kebutuhan hidup bermasyarakatnya, ya, yang selama ini sangat diabaikan akibat daripada penemuan atau kemajuan ilmu pengetahuan. Tapi ini dampak negatifnya, ya. Jadi perlu dicatat yang ditangani itu adalah dampak negatifnya. Pada dasarnya kalau dampak positif itu kan ilmu pengetahuan dan teknologi itu digunakan untuk kesejahteraan umat manusia. Tapi kenyataannya ada dampak negatif sebagai pengiring daripada capaian-capaian itu, termasuk ambisi dan ego dari sektoral daripada kelompok masyarakat melakukan penindasan terhadap orang lain, atau di sini disebut dengan Great Depresi atau depresi yang memuncak, frustasi akibat tidak ada jalan lain kecuali para pemikir pendidikan menawarkan bahwa kita pada dasarnya salah jalan, dalam artian dampak negatifnya harus segera diatasi lewat pendidikan. Begitu, ya. Waktu kita sebentar lagi pukul 16. Saya rasa ini mata kuliah ataupun pelaksanaan kuliah yang paling panjang hari ini. Biasanya kita selesai 1 jam atau 1 jam 15 menit. Ini sudah hampir mendekati pukul 18. Tinggal 10 menit saja lagi, ya. Sampai di sini kita sudahi saja agar kita semua dapat mempersiapkan berbuka puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.